Dulu ada seorang wali yang asalnya hidupnya sudah nikmat. Kemudian dia tiba-tiba ingin tidak mau melakukan apa-apa. Semua rezeki datang sendiri. Akhirnya Allah memberi ujian untuk dia. Tiba-tiba suatu hari dia pergi ke pasar, kemudian dituduh mencuri, sehingga diamuk massa, kemudian dijebloskan ke penjara. Nah, saat di penjara, orang ini baru sadar. Jadi ternyata doanya ini terkabul. Dia di penjara, rezeki datang, ya, rezeki datang tanpa bersusah payah. Makan terjamin, dia tidak melakukan apapun. Tapi sisi lain dia harus menanggung cobaan yang berat sekali. Jadi kadang-kadang cobaan ini justru sisi lain mengandung hikmah yang amat besar. Seberapapun musibah itu harus kita syukuri, karena bisa jadi mungkin musibah yang menimpa justru lebih parah, ya, lebih berat daripada yang sedang dialami. Semisal ada suatu malapetaka, ya, tetaplah ada sisi-sisi syukur yang harus dipanjatkan. Untung hanya segitu, ya, untung hanya tak seberapa. Coba kalau lebih dari itu. Coba kalau musibah yang terjadi itu lebih besar lagi. Misalnya hartanya berkurang, atau mungkin musibah-musibah yang lain, ya, untung tidak menimpa tubuhnya, masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan. Ya, harta bisa dicari, harta bisa ada pengganti dan sebagainya. Jadi seberapapun bala itu, jangan lupa kita tetap memanjatkan rasa syukur kepada Allah. Kalau orang-orang kafir saja itu mendapat kenikmatan, walaupun mereka ini jelas-jelas melanggar aturan Allah, namun mereka masih diberi rezeki, masih diberi umur panjang, masih bersenang-senang dan seterusnya. Ya, kita tetap harus bersyukur, ya. Karena mereka itu diberikan istidraj, ya. Cara Jawane dilulu, ya, dipopok, dipek-pek, dipenak-penake, bariku di slomproke, ya, disiksa sak pedih-pedih. Jadi orang-orang kafir ini mereka dibiarkan terus-menerus menumpuk dosa, sehingga nanti adabnya berlipat ganda. Jadi orang kafir di dunia ini bersenang-senang karena surganya memang di dunia ini. Nanti di akhirat tiada surga baginya. Jadi orang kafir ini akan di neraka selamanya. Kemudian
kalau ada musibah menimpa ketika di dunia ini sebagai tebusan dosa, ya, orang-orang yang sudah mendapatkan bala musibah ini nanti di akhirat tidak akan disiksa. Ya, ini bagi orang-orang mukmin. Orang-orang yang mungkin terpeleset melakukan kekhilafan, ada dosa-dosa, kemudian dia mendapatkan bala, mendapatkan musibah. Nah, ini sebagai sarana, ya, biar nanti orang ini tidak diazab di neraka, tapi cukup musibah-musibah yang mengenai ini sebagai penebus dosanya. Jadi dosa itu bisa mendatangkan malapetaka, makanya dosa ini harus dimohonkan ampunan agar tidak berimbas malapetaka. Dosa inilah yang menyebabkan azab. Kalau dosa-dosa ini sudah terampuni, maka azab ini tidak akan dilaksanakan. Tinggal memilih mana, mau disiksa di akhirat atau cukup menerima sebagai penebus dosa, yaitu dengan musibah di dunia. Nah, tentunya tidak ingin semua. Kalau tidak ingin semua, ya segeralah bertobat, hapuskanlah dosa-dosa, mohonkan ampunan agar nanti tidak timbul akibat-akibat, yakni berupa musibah atau azab baik dunia maupun akhirat. Wallahu a'lam.